Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, jamaah The Nine Golden Habit yang senantiasa insya Allah dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini di periode ke-165 kegiatan rutin kita setiap Sabtu pagi. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Allah masih memudahkan untuk menyempatkan acara yang luar biasa ini. Nah, kalau sekalian, marilah kita mulai kajian pagi hari ini membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian kajian periode 165 ini masih menyampaikan topik berkaitan dengan mengendalikan syahwat makan minum. Maka langsung saja, monggo Ustaz Dr. Agus saja untuk menyampaikan materinya. Monggo Dr. Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap jamaah Golden Habit Forum, rahimakumullah. Alhamdulillah, Warahmatullahi di wabarakatuh. pagi ini kita dapat kembali bersilaturahim dalam kajian di Golden Habit Forum. Ya. Seperti biasanya, jamaah sudah tersebar ya dari Papua, ya, NTT, Sulawesi. Ya, Sulawesi ini lengkap ini, Tenggara ada, Selatan ada, Tengah ada, Gorontalo ada, Alhamdulillah. Ya. Kalimantan, ya, Timur, yang banyak Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah ini. Ya. Nah, dari Jawa sudah menyebar dari Surabaya sampai ke Jakarta, Jogja ada, Jawa Tengah ada, Jawa Timur ada, ya. Sumatera saya lihat juga sudah ada. Alhamdulillah kita bersyukur ini menjadi forum silaturahim usbu'iyah sambil kita memantapkan diri untuk menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Terima kasih Dr. Joko yang telah berkenan untuk menghandle, memimpin acara ini. Karena Mas Agus Budi ini perjalanan ke Wonosari, ya, beliau ngisi pengajian di Gunung Kidul. Mas Ikhwan ini sebentar lagi juga on the way, ya, sehingga dalam perjalanan. Nah, ini Dr. Joko, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Aisyah, Yogyakarta. Ini satu-satunya fakultas kedokteran yang dimiliki oleh organisasi perempuan di Indonesia. Jadi Aisyah alhamdulillah ya, punya prestasi, ya, mendapatkan izin ya, untuk menyelenggarakan fakultas kedokteran. Ini merupakan fakultas kedokteran yang ke-16 di lingkungan Muhammadiyah. Dan insya Allah akan disusul yang ke-17, Universitas Muhammadiyah Metro juga tinggal menunggu izin. Menurut informasi tanggal 10 Agustus ini dirapatkan, nah mungkin seminggu kemudian pengumumannya sudah bisa disampaikan. Ya, mudah-mudahan kemudian diikuti Palangkaraya, Magelang, Kendari, ya, dan mudah-mudahan Sorong ini juga bisa menyelenggarakan fakultas kedokteran.
Sungguh ini sesuatu hal yang menggembirakan, ya. Muhammadiyah bisa berperan lebih baik, ya, di dalam membimbing umat, ya, tetap sehat. Fakultas Kedokteran ini antara lain juga dalam rangka membimbing umat supaya sehat. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, topik kita di hari ini masih melanjutkan topik sebelumnya terkait dengan makan minum. Kita sudah bahas bagaimana teologi makan minum, ya, prinsip-prinsip makan minum. Kemudian di Sabtu yang lalu kita berbicara tentang adab, ya, bagaimana kita seharusnya melaksanakan kegiatan makan minum. Nah, di kesempatan ini kita coba perbincangkan bagaimana kita bisa mengendalikan syahwat makan minum. Karena syahwat makan minum ini termasuk di antara syahwat-syahwat yang mesti kita kendalikan dengan baik. Ya. Jadi kita pada episode 165, mengendalikan syahwat makan minum. Nah, sedikit mengulang apa yang pernah kita kaji sebelumnya, bahwa memori kita yang kita bangun berdasarkan apa yang kita lihat dan kita dengar sebagai moda informasi terpenting, ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita cermati, apa yang kita dengar, itu akan menghasilkan memori. Kumpulan memori ini akan menjadi bagian dari proses pembentukan akhlak, mindset tentang baik buruk, tentang benar salah, di mana mindset ini nanti akan menentukan apa yang akan kita lakukan. Sehingga yang kita lakukan itu nanti akan bernilai amal soleh, bernilai ibadah atau tidak, itu bergantung dari apa yang menjadi mindset, apa yang kita pikirkan di dalam pikiran kita. Ada dua pengaruh penting, ya, di dalam proses pembentukan mindset ini, ya, yakni pengaruh malaikat dan pengaruh setan. Nah, terkait dengan bahasan kita saat ini tentang makan, maka dalam hal makan minum, pengaruh malaikat itu mengarahkan kita untuk taat sesuai petunjuk Allah. Sehingga di dalam makan, kita memilih yang halal, yang thayyib, secukupnya saja, tidak tabdzir. Ini pengaruh malaikat. Sementara ada pengaruh setan. Setan itu adalah memiliki sifat senantiasa ingkar, bertentangan dengan petunjuk Allah. Dalam hal makan, dia tidak mempedulikan haram atau halal, thayyib atau tidak, ya. Berlebihan, israf, ya. Sehingga ini dua model yang bisa kita pilih. Nah, di samping memori, kita juga diberikan syahwat.
ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, syahwat makan minum ini merupakan syahwat yang diberikan perhatian besar kita untuk mengendalikan syahwat makan itu dilatih dengan puasa. Ya. Dalam setiap tahun minimal kita puasa selama 1 bulan penuh. Ya. Ini bagaimana kita bisa mengendalikan syahwat makan dan minum. Di samping puasa-puasa sunnah, ya, di luar bulan Ramadan, ya, banyak event-event, apakah yang rutin Senin Kemis, ya, puasa Ayamul Bid, puasa Daud, ya, ini adalah pilihan-pilihan untuk bagaimana kita berlatih bisa mengendalikan syahwat makan minum. Nah, syahwat makan minum, ya, ini yang paling mendominasi adalah syahwat untuk merasakan kelezatan, enak. Ya. Kita senang dengan makanan-makanan yang enak, makanan-makanan yang lezat, sehingga kita memasukkan makanan ke dalam pencernaan kita melalui mulut kita, itu banyak yang sampai kenyang, bahkan banyak yang sampai kekenyangan, melebihi dari porsinya. Ya. Padahal Nabi kita, ya, sudah memberikan apa pesan, ya, tidak ada tempat yang diisi manusia lebih buruk dari perutnya. Jadi tempat yang diisi oleh manusia, ya, tidak ada yang lebih buruk dari perut. Nah, yang diisikan ke perut itu apa? Ya, makanan dan minuman. Padahal sesungguhnya perut itu tidak membutuhkan terlalu banyak. Tetapi karena ada syahwat lezat, ya, kita senang pada kelezatan, maka tidak terasa untuk menikmati kelezatan tadi sampai perutnya melebihi kapasitas. Isi yang diisikan melebihi kapasitas. Dan melebihi kapasitas itu memberikan dampak yang buruk bagi manusia. Padahal ya enak itu sebenarnya merupakan sebuah syahwat yang membantu kita untuk bisa tetap makan dengan baik. Ya. Sehingga ada kenikmatan kita di dalam memasukkan nutrisi ke dalam tubuh kita. Akibatnya kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita dengan baik. Coba bayangkan kalau kita tidak merasakan enaknya, lezatnya makanan, ya, melihat makanan saja kita sudah males, ya. Apalagi apa namanya eh, tidak muncul rasa lapar, ya, seperti pada orang-orang yang sakit, ya. Meskipun sebenarnya sudah memerlukan, tetapi tidak muncul rasa lapar, tidak merasakan kelezatan ketika makan, maka makan itu menjadi sesuatu yang tidak menarik. Akibatnya apa? Akibatnya orang bisa kekurangan zat-zat makanan. Nah, kalau kekurangan zat-zat makanan, maka kita tidak bisa hidup dengan sehat, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan, tugas-tugas kekhalifahan ini dengan baik. Tetapi kalau kemudian kita
fokus pada kenikmatannya, maka biasanya kita kemudian tidak memperdulikan. Harusnya sudah kenyang harus berhenti, kita malas untuk berhenti. Karena syahwatnya kita gunakan melebihi yang seharusnya. Padahal syahwat ini kita gunakan supaya kita tetap memberikan asupan yang cukup kepada tubuh kita. Setelah cukup kita mestinya berhenti. Nah, orang yang tidak mampu mengendalikan syahwatnya, dia akan membiarkan asupannya berlebihan. Yang dimakan berlebihan, sehingga dengan makan berlebihan itu akan banyak bahaya-bahaya yang akan kita alami. Sekarang ini penyakit-penyakit akibat kelebihan makan itu yang mendominasi penyakit-penyakit yang ada. Dibandingkan penyakit-penyakit karena apa? Karena kekurangan asupan makan. Jadi lebih banyak penyakit yang diakibatkan oleh kelebihan makan dibandingkan penyakit karena kekurangan makan. Oleh karena itu, kita diminta untuk bisa mengendalikan makan itu sebatas secukupnya. Ya. Halal, toyib, kita memilih makanan yang toyib. Ya, kita sudah jelaskan sebelumnya, makanan yang toyib itu yang pas dengan kebutuhan tubuh. Tidak membahayakan tubuh. Sehingga kita memilih makanan-makanan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Bukan karena enaknya, bukan karena lezatnya yang kita masukkan, tetapi karena memang diperlukan oleh tubuh kita. Sehingga kita bisa makan sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, ini kemarin sudah kita jelaskan, kalau ukuran awam, kebutuhan tubuh itu cukup beberapa suapan. Ya. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Ya. Untuk menegakkan tulang punggungnya. Menegakkan tulang punggungnya ini kalau dalam bahasa kedokteran cukup untuk melakukan metabolisme sesuai dengan aktivitasnya. Sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dengan di-spot energi yang cukup, tidak berlebihan. Nah, apabila tidak bisa, ya, maka dia bisa mengisi perutnya sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga untuk nafasnya. Maksudnya untuk udara. Ya. Jadi minuman maksimal separuh, sepertiga lambung, makanan maksimal sepertiga lambung. Nah, ini indikatornya kita tidak sampai merasakan kenyang sebenarnya. Ya, tapi kita tetap merasa dalam kondisi yang fit, yang nyaman dengan jumlah makanan itu. Nah, inilah yang seharusnya kita tata syahwat kita itu kita manfaatkan untuk bisa tetap memberikan nutrisi kepada tubuh, memberikan asupan gizi kepada tubuh secukupnya yang toyib-toyib saja. Sehingga kalau pengaruh malaikat itu lebih kuat, kita bisa makan minum itu halal, toyib, secukupnya sesuai petunjuk Allah. Jadi syahwatnya kita kendalikan. Kalau sudah cukup, ya berhenti. Meskipun enak banget. Ya. Meskipun yang disajikan itu enak, ya,
kita mencukupkan secukupnya saja. Tidak kemudian mentang-mentang enak, kita nambah terus ya sampai akhirnya kekenyangan. Tapi kalau pengaruh setan yang lebih kuat, maka makan minumnya tidak sesuai dengan petunjuk Allah. Bisa berlebihan, bisa karena nyaman, yang haram pun juga diembat, bisa berlebihan. Ya. Jadi tidak sesuai dengan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini pilihannya secara ilmiah kita semua sudah mengetahui yang thayyib yang mana, yang halal yang mana. Ya. Di situ syahwat berpengaruh. Apakah bisa kita pimpin syahwat kita untuk menjalankan sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi syahwat itu merupakan instrumen penting dalam diri kita supaya kita bisa tetap menikmati makan dengan baik, tetapi harus kita kendalikan sehingga kita tidak menjadi berlebihan di dalam makan dan minum. Bapak-Ibu sekalian, ada yang menarik yang dimukakan oleh Ibnu Athaillah di dalam Al-Hikam. Ya. Al-Hikam ini adalah kitab tasawuf yang sangat populer di Indonesia. Tapi di kalangan Muhammadiyah kayaknya agak kurang populer. Meskipun saya tahu ada beberapa tokoh Muhammadiyah yang menekuni, mengkaji kitab Al-Hikam ini dengan baik. Ya, tapi agak kurang populer. Tapi di lingkungan Nahdliyin, kitab ini sangat populer. Ya. Dan menurut saya ada baiknya kita juga ikut belajar ya, karena pendekatan di dalam memahami Islam ya, kalau menurut PAIWM itu kan pendekatan bayani, burhani, irfani. Ketiga pendekatan ini ya, bayani kita melihat bagaimana dalil-dalilnya, burhani bukti-bukti ilmiahnya, irfani ini sebenarnya dari apa? Dari bagaimana kebijakan kearifan yang muncul akibat ketafakuhan kita, pemahaman kita terhadap Quran dan As-Sunnah, sehingga muncul kebijakan itu. Nah, ini Al-Hikam ini banyak memberikan bagaimana pendekatan irfani ini bisa kita lakukan. Nah, terkait dengan syahwat, ini menurut Ibnu Athaillah ya. Man istaghraqa ayyunkidahullahu min syahwatihi wa ayyukhrijahu min wujudi ghaflatihi faqad istajazal qadara al-ilahiyah wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadirah. Siapa yang merasa tidak mungkin diselamatkan Allah dari syahwatnya dan dikeluarkan dari kelalaiannya, berarti menganggap lemah kuasa Allah. Padahal Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadirah. Al-Kahfi 45. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang yang merasa syahwatnya tidak mungkin dikendalikan, nah ini nggak benar ini. Ya.
Allah memberikan peluang kita itu bisa menguasai syahwat kita dengan baik. Diberikan latihan-latihan sehingga kalau kita menginginkan mampu memimpin syahwat dengan baik, maka itu sangat mungkin. Kita diberikan potensi takwa dan potensi fujur. Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah memberikan kepada kita kemampuan, potensi takwa yang hebat dan potensi fujur yang hebat pula. Nah, kalau kita memilih potensi takwa, maka kita mampu memimpin syahwat kita dengan sempurna. Tapi kalau potensi fujur yang diaktualisasikan, maka syahwatnya menjadi tidak terkendali. Sehingga syahwatnya ini menjadi kuda binal. Padahal kita harus kendalikan sehingga syahwat itu dilampiaskan dalam kerangka ketentuan-ketentuan Allah. Ini masih tentang nafsu. Ya. Menurut Ibnu Athaillah, ya. Hadzun nafsi fil maksiati zahirun jaliyun. Wa hadzuha fit ta'ah batinun khafi. Ya. Alaihi wa muda wa matu ma yahfa sa'bun ailajuh. Ya. Andil nafsu dalam perbuatan maksiat tampak jelas. Sedangkan andilnya dalam perbuatan taat samar tersembunyi. Ya. Mengobati yang tersembunyi itu sulit sekali. Nah, Bapak-Ibu sekalian, nafsu itu mempunyai manfaat untuk perbuatan maksiat dan perbuatan baik. Jadi dua-duanya ada potensi. Ya. Nafsu adalah instrumen kemanusiaan yang dapat mengarahkan kita melakukan tugas-tugas kemanusiaan dengan baik. Selagi nafsu itu dilampiaskan, dilaksanakan sesuai petunjuk Allah, maka kita bisa menjalankan tugas-tugas kemanusiaan dengan baik. Tetapi kalau untuk hedon, ya, untuk mengejar kenikmatan, maka dia akan membawa kepada kemaksiatan. Nah, ini andil untuk berbuat maksiat itu nampak jelas, tetapi untuk taat itu tersembunyi. Padahal sesungguhnya nafsu itu didesain untuk ketaatan kepada Allah. Nafsu makan ini penting untuk ketaatan kepada Allah supaya kita bisa beribadah dengan baik, dengan kekuatan jasmani yang baik, ya, yang disupport dengan nafsu makan. Tetapi kalau nafsu makan itu untuk kenikmatan, untuk hedonisme, maka dia bisa menghancurkan karena nilai-nilai ketaatan itu kemudian menjadi tersingkir. Nah, ini nilai-nilai bagaimana kita bisa memaknai nafsu makan itu sebagai sesuatu yang meskipun tersembunyi, tetapi sebenarnya manfaatnya bagi menjalankan tugas-tugas kemanusiaan itu luar biasa. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kembali kepada skema ya, yang pernah saya sampaikan, bahwa untuk menjadi pribadi Muslim sejati, itu dasarnya adalah tauhid, tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Sehingga dalam hal makan minum, kelezatan makanan tidak akan membuat lupa diri. Kita tetap menjaga sebatas kebutuhan saja. Ya.
Jadi tidak kemudian lupa diri, kita berlebihan di dalam memasukkan makanan ke dalam perut kita. Nah, ini intinya adalah tauhid sebenarnya. Menjadikan Allah sebagai pertimbangan terpenting dalam berpikir dan memutuskan untuk makan dan minum. Halal, thayyib, secukupnya, tidak tabdzir. Nah, dari kerangka tauhid itu menimbulkan akhlak Al-Quran. Rasulullah itu kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Nah, di sini kita mempunyai mekanisme pikiran, ya, memori, mekanisme batin yang hanya mengizinkan makan minum sesuai petunjuk Allah. Itulah akhlak kita dalam makan minum, ya, sesuai dengan Al-Quran. Sehingga aktivitas makan minum kita sesuai petunjuk Allah. Sehingga bernilai ibadah. Di dalam memilih makanan, di dalam menetapkan porsinya, di dalam mencegah tabdzir, tidak ada yang mubadzir, semua sesuai petunjuk Allah, sehingga aktivitas makan minum kita merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Bapak-Ibu sekalian, makan minum itu pun tidak terlepas dari nilai tauhid, nilai akhlak, ya, sehingga semuanya menjadi bagian penting dari ibadah kita. Demikian Bapak-Ibu sekalian, sebagai pengantar, ya mudah-mudahan bisa diperkaya oleh Bapak Ibu yang lain, sehingga bagaimana kita menjadi pribadi Muslim yang sejati bisa terimplementasikan dalam aktivitas makan minum kita dengan sebaik-baiknya. Hadanallah yakum ajma'in, nasra minallah fathun karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.